Shalom. Baik Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, kita kembali berjumpa dalam ibadah persekutuan kita hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh mengerti, memahami mengenai segala hal yang kita alami, segala hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar tentang satu hal yang orang banyak tidak memahami dalam hidupnya. Padahal hal ini dibutuhkan supaya orang siap menghadapi realitas kehidupan di bumi ini, dan juga di sisi lain sekaligus dia mempersiapkan hidupnya untuk realitas kehidupan dalam kekekalan. Dalam banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Allah adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Allah adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Itu sebabnya kita perlu memahami mengapa orang-orang, khususnya orang percaya, harus mengalami banyak hal dalam hidupnya. Mengapa manusia harus bergelut dengan keadaan, situasi yang terjadi di sepanjang hidupnya sampai dia mengakhiri hidupnya? Mengapa manusia harus menghadapi banyak hal, harus diperhadapkan dengan banyak hal? Apalagi orang percaya, umat pilihan secara khusus pastilah menghadapi situasi-situasi yang khusus pula. Karena sebagai umat pilihan, umat yang spesial, yang dikhususkan, pasti Allah menargetkan sesuatu yang khusus bagi umat pilihan. Namanya aja umat pilihan. Kalau pilihan itu berarti tidak sama dengan orang-orang non pilihan. Berarti umat pilihan itu adalah orang-orang yang berbeda dengan orang lain pada umumnya. Tujuannya berbeda, standarnya berbeda, ujian-ujian hidupnya berbeda, proses hidupnya berbeda, karena memang diproyeksikan menjadi manusia yang berbeda dari banyak orang lain. Jadi sebagai manusia secara umum saja kita harus memahami, harus bisa memahami keadaan-keadaan dunia yang terjadi, masalah-masalah, persoalan-persoalan yang terjadi. Apalagi kita sebagai umat pilihan harus lebih mengerti, harus lebih memahami mengenai segala hal yang terjadi dan dialami kita masing-masing pribadi. Tapi sayangnya banyak orang, apalagi orang Kristen, tidak mengerti hal ini, sehingga segala keadaan tidak membawa hidupnya kepada maksud Allah. Sebenarnya semua keadaan, persoalan, baik yang menurut orang ringan, sedang, berat, paling berat, semua hal itu sebenarnya harus dikelola, harus diarahkan, harus direspon, supaya segala keadaan itu membawa kita kepada maksud Allah. Tetapi sayang saudara, banyak orang Kristen tidak mengerti hal ini, sehingga hari demi hari berlalu begitu saja. Persoalan, masalah yang dihadapi, hari berganti hari, masalah demi masalah, ada yang sudah selesai, ada yang belum
Kristen juga yang tidak memahami hal ini. Itu sebabnya kita hari ini mau belajar satu hal. Bukan masalahku, tapi karakter. Maksudnya apa sih ini? Mungkin kalau orang, apa maksudnya? Bukan masalahku, tapi karakter. Kita buka dulu Roma 8 ayat 28. Ini biasanya orang Kristen senang ayat ini. Ya, senang banget. Kalau lagi ada di masalah, di persoalan, Roma 8 ayat 28. Pak, aku punya masalah. Bu, aku punya masalah. Bro, aku punya masalah. Roma 8 ayat 28. Bunyinya apa? Nggak tahu juga. Roma 8 ayat 28. Yuk, kita baca sama-sama juga yang di rumah. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Ini dengan perikop pengharapan anak-anak Allah. Saya bacakan buat kita semua ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan memberkati. Saudaraku, kalau kita membaca ayat ini, maka jelas sekali saudara, dikatakan di sini bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti kalau orang punya masalah, kalau orang punya persoalan, kalau orang mengalami apapun, hal apapun yang terjadi dalam hidupnya, termasuk nggak di situ Allah bekerja? Karena Allah berkata, firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Berarti seharusnya segala keadaan, segala situasi di dalamnya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi persoalannya yang dilihat hari ini, faktanya yang dilihat hari ini adalah bahwa banyak orang punya masalah tapi nggak lebih baik hidupnya. Banyak orang punya persoalan, hidupnya nggak semakin baik. Banyak orang Kristen punya masalah, punya persoalan, punya pergumulan, hidupnya nggak makin baik. Padahal ayat ini berkata Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam semua hal yang kau alami, yang terjadi dalam hidupmu, untuk mendatangkan kebaikan. Berarti seharusnya masalah mendatangkan apa? Kebaikan. Tapi justru banyak orang masalah mendatangkan kehancuran. Salahnya di mana? Di Tuhan tidak mungkin, pasti di kita. Maka itu semakin penting orang Kristen memahami realitas kehidupan di dunia. Lanjut. Realitas
di dunia harus dipahami oleh orang-orang percaya. Jangan sampai jadi orang non percaya, orang dunia, non umat pilihan lebih memahami ini. Orang Kristen, orang percaya memahami adanya realitas kehidupan di dunia ini hari-hari ini dan selama dunia ini masih berlangsung. Realitas kehidupan di dunia ini bahwa hidup ini pasti ada masalah, amin. Pasti ada persoalan. Itu realitas yang tidak bisa dibantah dan tidak bisa dihindari. Tapi hari-hari ini ada banyak orang Kristen mau menghindari realitas ini. Dia ingin hidup di dunia, dia ingin hidup di bumi, tapi mau menghindari realitas yang ada ini. Orang Kristen banyak menghindari. Kalau boleh jangan punya masalah, kalau boleh jangan ada persoalan, kalau boleh jangan ada hal-hal yang menakutkan, kalau boleh jangan ada hal-hal yang merugikan, kalau boleh jangan ada hal-hal yang tidak diinginkan, jangan ada masalah, jangan ada persoalan. Kalau kita berkata seperti itu, maka kita sedang melawan, menghindari realitas kehidupan di mana kita hidup di bumi ini. Itu pasti terjadi. Tapi hari ini buktinya banyak orang masih terbentuk masalah persoalan, benar nggak? Iya. Kalau segala sesuatu mendatangkan kebaikan, berarti seharusnya masalah itu diapain? Baiknya diapain? Diusir? Persoalan itu baiknya diapain? Diusir? Atau dibiarkan supaya melalui itu Allah mengajar kita, supaya melalui itu Allah mengizinkan kita diproses sehingga mendatangkan kebaikan. Tapi hari ini ada banyak orang menghindari realitas ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, siapapun, kalau kau manusia yang hidup di bumi ini hari ini, ketahuilah bahwa realitas kehidupan di dunia ini adalah semua orang, khususnya orang-orang Kristen sekalipun, pasti punya masalah, pasti menghadapi persoalan hidup. Kenapa? Itu adalah realitas kehidupan. Makanya saudaraku, dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, di sana dijelaskan tentang orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 dikatakan begini, saya akan bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Saudaraku, dua hal ini mewakili orang-orang yang hidup dalam firman dan tidak hidup dalam firman. Jadi orang mau hidup dalam Tuhan, tidak hidup dalam Tuhan pun punya masalah juga. Amin. Semua orang punya masalah. Tapi saudaraku, jadi aneh kalau orang Kristen dihancurkan masalah, sementara orang dunia bisa menghadapi persoalannya. Kalau orang Kristen katanya punya Yesus, punya firman, tapi dihancurkan masalah.
Apa mau menghindari realitas ini? Daftar aja. Selama kita hidup di sini, kita akan menghadapi realitas ini. Realitas hidup yang pasti dialami. Maka tidak ada orang, satu orang pun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki persoalan dan masalah. Cuma masalahnya adalah apa yang dikerjakan oleh persoalan itu dalam hidupmu. Dalam Matius 7:24-27 tadi yang kita baca, orang yang memiliki persoalan tetapi dia hidup dalam firman, bisa merespon dengan benar, meresponi persoalannya, keadaan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, maka hidupnya tidak akan pernah dihancurkan oleh persoalan. Bahkan Roma 8 ayat 28 berkata, persoalan itu, keadaan itu, sekali terjadi itu justru akan mendatangkan kebaikan. Jadi seharusnya kalau orang punya masalah, semakin punya masalah, semakin banyak masalah, semakin banyak persoalan dari sehari ke sehari, seiring dengan itu pun seharusnya hidupnya terus bertumbuh semakin baik. Tapi faktanya hari ini orang menghindari realitas ini. Tidak mau. Kalau ditanya, kamu masih mau hidup di dunia? Masih mau, Pak. Tapi di sisi lain mereka mau menghindari realitas ini. Kalau orang mau hidup di dunia, masih mau hidup di sini, kita harus paham, harus tahu. Itu sebabnya kita mempersiapkan diri dalam menghadapi segala situasi, supaya realitas hidup yang terjadi ini tidak menghancurkan, tapi mendatangkan kebaikan. Realitas hidup yang berikutnya yang harus dipahami dan mengerti oleh banyak orang, khusus orang Kristen, bahwa semua yang ada di dunia ini akan berakhir. Kau punya masalah pun hari ini pasti akan berakhir. Nggak ada solusinya, masalahmu pun pasti akan berakhir. Amin. Hari ini orang bersenang-senang, hari ini orang bisa tertawa, hari ini bisa orang menikmati banyak hal, itu pun berakhir. Realitas ini harus dipahami oleh orang-orang Kristen khususnya. Beratnya dimanapun persoalanmu, seberat apapun tantangan yang kau hadapi, mungkin kau pikir gak ada solusinya. Dari mana ini datangnya pertolongan? Kok tidak ada jalan keluar? Semua hal itu pun pasti akan berakhir. Kalau semua hal akan berakhir, maka fokuslah kepada hal lain supaya kamu bisa mengakhiri segala sesuatu dengan baik. Amin. Fokuslah kepada sesuatu yang membawa hidupmu, supaya kalau memang semua harus berakhir, kamu mengakhiri pertandinganmu dengan baik, kamu mengakhiri waktumu dengan benar, kamu mengakhiri segala sesuatu sesuai kehendak Allah. Realitas kehidupan yang harus dipahami orang Kristen, pasti hidup ini ada masalah. Jadi kalau ada masalah Bapak Ibu, jangan alergi. Amin. Kalau ada persoalan, ada tantangan hidup, berkatalah begini, inilah hidup. Kalau ada orang menyinggung perasaanmu, kalau ada orang melukaimu, belajarlah berkata, inilah hidup. Amin. Kalau ada orang tidak menyukaimu, kalau ada orang memfitnahmu, kalau ada orang tidak sesuai keinginanmu, kalau ada orang menjahatimu, menzolimimu, belajarlah berkata, inilah realitas hidup. Memang begitulah. Sehingga dengan berkata begitu, kau menyiapkan dirimu supaya melalui segala keadaan itu engkau tidak dirugikan.
istrinya terus menerus, harusnya hidupnya semakin baik. Benar nggak? Kita tidak akan mendengar lagi harusnya aku hancur Pak, aku hancur Pak, kenapa istriku jahat. Kita tidak akan mendengar lagi istri berkata aku hancur Pak, kenapa bu suamiku ada will. Tapi kalau orang mengerti hal ini, bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan, kita akan melihat suami-suami yang dikecewakan istri, suami-suami yang dilukai istri, semakin hari hidupnya semakin baik. Kita akan melihat istri-istri yang dilukai suami, istri-istri yang dikecewakan suami, hidupnya semakin hari semakin baik. Kita akan melihat semua orang yang punya masalah, yang dilukai, yang dikecewakan, punya pergumulan hidup, punya persoalan apapun, justru hidupnya semakin hari semakin baik. Tapi hari ini, Pak, apa lagi kau? Masalah lagi. Masalahnya apa? Yang kemarin lagi, loh. Lahir sampai mati, nggak ada berubahnya. Terus maksudnya apa? Tapi Pak ini lain Pak, levelnya beda. Alasan. Bilang aja gak mau dibentuk dan diproses. Pakai alasan ini lain. Ini gak kayak masalah yang lain Pak. Ini mereka lain. Dulu belum pernah ya di dunia. Seperti COVID-19 toh. Virus jenis yang baru. Dari nenek moyangnya sama sih corona ya. Karena SARS juga dari corona. Tapi ini keturunan yang lain, COVID-19. Jadi harusnya semakin hari orang semakin ngerti. Wah, semakin disakiti, dilukai, dikecewakan. Wah, semakin hari hidupnya makin baik. Tapi hari ini banyak orang apa? Dilukai hari ini sakit hati. Dikecewakan hari ini sakit hati. Besok dilukai lagi, nah sakit hatinya nambah. Besoknya dilukai lagi, mulai jalan-jalan sendiri. 3 bulan kemudian, mulai dia mikir, aku mau meninggalkan dunia. 1 tahun kemudian, cari tali, aku mau menggantungkan diri. Cari menara, mau mengakhiri hidup. Kenapa dunia ini mengecewakan? Kau salah. Harus paham, kalau kau hidup di dunia, ketahui realitas kehidupan di dunia ini. Pasti kau harus menghadapi masalah, pasti ada persoalan. Yang kedua, jangan kamu kecewa, jangan sakit hati, karena masalah harus mendatangkan kebaikan. Persoalan bisa Tuhan pakai mendatangkan kebaikan. Dan selanjutnya, apapun yang kau lalui, seberat apapun yang kau hadapi, berjuanglah, tekunlah, karena semuanya akan berakhir. Amin. Dan jangan sakit. Mending kalau nangisnya benar gitu. Realitas hidup ini harus dipahami orang Kristen. Jadi kalau ada masalah, memang inilah hidup. Saya harus berjuang. Suami saya begitu, istri saya begitu. Memang itu pilihan saya. Saya terima. Memang saya pilih itu. Dulu kamu ditodong senapan di kepalamu, mau menikah kan sama dia? Kalau nggak menikah ditarik pelatuk, dia pecah kepala dia lah. Kalau saya nggak sama dia. Kalau nggak bilang saya, tarik pelatuk, dia pecah kepala dia. I love you gitu nikahnya. Kan kau dengan sadar atau dengan mabok, ada suami-suami yang lagi mabok lalu bilang, aku sayang kamu, cintaku. Istri juga lagi mabuk menerima, dia bilang, aku juga nikah ya, lalu dua-duanya lagi mabuk menikahkan. Tersadar. Kenapa hari ini tiba-tiba gak pengen sadar? Punya masalah dengan pasangan, punya masalah dengan yang lain, punya masalah sama pun tiba-tiba kita pengen gak sadar. Sampai tercipta satu lagu yang berkata, lumpuhkanlah ingatan. Lu begitu enaknya pengen ingat terus. Begitu gak enaknya, lumpuhkanlah ingatanku. Itu lagunya gimana ya?
lumpuhkanlah gitu ya, ingatanku. Beneran? Nanti begitu mau enak-enak bilang, pulihkanlah ingatanku. Suka-sukamu. Jadi kalau istri lihat suami model begitu, mau usah nyanyi lumpuhkanlah ingatan. Suami lihat istri begitu, kita lihat apapun yang menyenangkan, yang menyenangkan, ingat, ini realitas hidup, saya harus hadapi. Dan hal ini harus mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Amin. Jadi kita mau lihat siapa di sini yang di rumah dimanapun yang sering dijolimi istri, suami-suami yang sering dijolimi istri. Kita mau lihat hidup makin baik atau tidak. Kalau nggak makin baik, kau salah. Kita mau lihat istri-istri yang dijolimi suami, hidup makin baik atau tidak. Kalau tidak, berarti Roma 8:28 ini tidak terjadi dalam hidup. Jadi bukan soal masalahmu seberapa berat, seberapa besar, tetapi persoalan demi persoalan yang Tuhan sasar, yang Tuhan sedang tembak adalah karakter kita yang harus diubah melalui persoalan kita. Amin. Jangan merasa sudah jadi orang baik. Jangan merasa begini, Pak, waduh Pak, baik banget Bapak ini ya. Jangan dulu merasa jadi orang baik. Kalau orang bilang kau baik, orang puji kau baik, jangan merasa dulu jadi orang baik. Ukuran kita itu Tuhan. Kadang-kadang karena kita udah merasa baik, orang lain gak baik kepada kita jadi marah. Karena merasa kita udah baik, masih banyak hal yang harus diperbaiki Tuhan dalam hidup kita melalui persoalan dan segala hal yang kita alami. Amin. Ukuran kita adalah Tuhan, sampai nanti akhirnya kita mendapat ujian dari Tuhan. Kurang baik apa saya? Coba, kurang baik apa saya? Itu menurutmu dan menurut orang. Kalau orang sudah merasa sudah selesai kebaikannya, maka dia tidak akan menggunakan persoalan untuk memperbaiki hidupnya. Tapi kalau orang merasa aku belum baik, buktinya apa? Masih ada banyak masalah, masih ada banyak persoalan yang harus aku gunakan untuk mengubah karakterku. Yang hari ini menurut orang sudah baik, yang hari ini mungkin menurutku sudah baik, tapi menurut Tuhan masih kurang dan harus terus ditingkatkan supaya lebih baik lagi. Kenapa? Karena segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Selama kita di bumi, persoalan ada, dan itu jadi alat untuk membawa kita semakin baik. Itu sebabnya realitas hidup yang ada di dunia ini harus kita gunakan menjadi kesempatan untuk mempersiapkan diri masuk dalam realitas kehidupan dalam kekekalan. Realitas hidup yang ada di dunia ini, apa saja yang kau alami, realitas dunia yang akan berakhir ini harus digunakan menjadi kesempatan. Ingat Bapak Ibu, ini satu-satunya kesempatan. Tidak ada lagi kesempatan lain selain hidup sekali ini di bumi. Maka
untuk mengeluh bersungut-sungut. Keadaan yang kau alami jangan gunakan kesempatan untuk terluka, untuk kepahitan, untuk hancur, apalagi untuk bunuh diri. Ingatlah, seberat apapun persoalan pasti akan berakhir. Seberat apapun masalahmu, gunakan untuk mengubah karakter. Jadi fokus hidupmu bukan seberapa berat masalahmu. Fokus hidupmu bukan seberapa banyak persoalanmu. Fokus hidupmu adalah bagaimana melalui segala persoalanmu karaktermu diubahkan. Terserah orang mau berubah atau tidak. Kamu rindu orang berubah, biar mereka berubah melalui teladanmu. Kalau orang pun tidak berubah, sekalipun mereka tidak mau berubah, tapi kita harus berubah. Jangan terhalang berubah lebih baik oleh karena orang lain yang tidak mau berubah. Kenapa kamu jadi jahat, nak? Kenapa kamu jadi jahat, Pak? Kenapa kamu jadi jahat, Bu? Gara-gara dia. Coba. Pak, kenapa kamu jadi begini, Pak? Istri saya, Pak. Gara-gara dia saya begini, Pak. Saya nggak mau tadi rumah, Pak. Bu, kenapa Ibu begini? Gara-gara suami saya. Gara-gara dia. Harusnya kelakuan orang lain yang tidak baik itu, kelakuan orang lain yang jahat itu, justru mencetak manusia ilahi dalam hidupmu. Bukan alasan untuk hidup menjadi lebih jahat. Kenapa? Karena segala sesuatu akan turut bekerja dalam segala hal untuk membawa hidup lebih baik. Amin. Itu sebabnya kebaikan yang Tuhan maksud dalam ayat itu, Roma 8 ayat 28, bukanlah fokusnya hal-hal jasmani. Dulu orang berpikir kalau itu Allah turut bekerja dalam segala. Kalau kamu hari ini kalau biasa, bulan depan kamu akan jadi kepala bagian. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 28, dalam segala hal Allah turut bekerja. Jadi kalau kamu hari ini miskin, kamu pasti akan diberkati. Lalu dia nyanyi, yang buta pun melihat, yang miskin diperkaya. Kok satu itu meleset ya? Firman Tuhan berkata, yang buta melihat, yang timpang berjalan, yang apa lagi? Miskin, dia apa? Kalau orang Kristen hari ini bilang apa? Yang miskin diperkaya. Wah, kalau yang buta melihat benar, yang timpang berjalan benar tuh. Gila yang miskin, salah, dibilang diperkaya. Lalu firman Tuhan bilang apa? Yang miskin diberitakan kabar baik. Amin. Kabar baiknya apa? Kau tidak perlu sesali kemiskinanmu. Kalau miskinmu seperti Lazarus masuk surga, gitu. Tapi kalau miskinmu itu karena memang seperti Amsal bilang, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Orang pemalas akan jatuh miskin. Kenapa? Karena sebentar dia melipat tangan, sebentar tidur lagi. Sebentar melipat tangan, sebentar tidur lagi. Sebentar dulu, sebentar tidur lagi. Orang seperti itu katanya ya memang wajar miskin. Miskin begitu ya mati ke neraka juga. Jangan bilang, waduh aku miskin, aku ke surga. Emang kenapa Bapak ke surga? Dari mana Bapak tahu? Itu Lazarus. Kan Lazarus miskinnya karena benar. Benar kan? Tapi kalau miskin sebentar nih tangan, sebentar tidur, sebentar nih tangan, sebentar tidur. Sampai badannya pegel karena tidur. Orang biasanya kalau pegel badannya itu karena apa? Kerja. Ini ada orang, aduh, kami tukar dulu. Kenapa? Badanku pegel. Kenapa memang? Udah 50 tahun tidur. Kebaikan yang dimaksud oleh Roma 8 dan 28 bukan hal jasmani, tetapi keadaan
maksudnya orang-orang yang Tuhan izinkan menghadapi segala sesuatu, umat pilihannya, yang mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi keadaan yang dialami oleh orang percaya pada khususnya itu mendatangkan kebaikan, supaya melalui segala keadaan itu, supaya melalui segala peristiwa itu, mereka menjadi serupa dengan siapa? Gambaran anaknya, yaitu siapa? Yesus. Jadi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang percaya, itu harus mencetak manusia batinia yang berkualitas menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah menjadi yang sulung. Benar kan? Tuhan Yesus telah menjadi yang sulung. Lalu kita ngikutin, kita menjadi saudara-saudaranya. Kalau kita mau jadi saudara Tuhan Yesus, kita harus seperti dia, bukan? Harus seperti dia nggak? Iya dong. Gen batiniahnya harus seperti dia. Karakter kualitasnya harus seperti dia. Karena dia yang sulung, berarti dia punya adik-adik, dia punya saudara yang sama seperti dia. Dan persoalan, masalah, segala sesuatu yang terjadi, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang mana? Kebaikan manusia batinia yang terus diperbaharui dari sehari ke sehari, sampai kita memiliki gambaran anaknya, menjadi serupa dengan Yesus. Jadi kenapa kita punya masalah, punya persoalan menghadapi banyak hal? Tuhan mau kita menjadi serupa dengan anaknya, Tuhan Yesus. Sehingga perkataan yang dikatakan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus dulu, dia berkata begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kepadanya lah aku berkenan. Perkataan itu pun kita rindu Bapa menyampaikannya kepada kita. Kita rindu Allah berkata kepada kita, inilah anak-anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kenapa? Karena kita sudah menjadi serupa dengan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Jadi perhatikan baik-baik, saudara. Kita harus mengerti bahwa semakin diubahkan melalui segala peristiwa. Jadi bukan soal persoalanmu seberat apa, masalahmu seberat apa, bukan soal itu. Yang paling penting adalah persoalanmu mengubah hidupmu. Bukan bagaimana masalahmu selesai, bukan bagaimana persoalanmu selesai, bukan bagaimana persoalan yang kau hadapi selesai dan diakhiri, bukan itu. Tapi melalui persoalanmu, melalui segala keadaan yang kau hadapi, melalui masalah-masalah hidupmu, karaktermu harus diubah. Berapa banyak kita yang gagal tidak mengerti hal ini. Bertahun-tahun kita punya masalah yang satu itu, punya masalah satu aja, itu aja nggak bisa membuat kita lebih baik. Kita salah, Pak, salah Bu, salah saudara-saudara dalam memahami realitas kehidupan. Berapa lama kita sudah hidup dan menghadapi banyak masalah, tapi ada satu pertanyaan yang penting: apakah masalah itu sudah mengubah karaktermu jauh lebih baik, atau kamu malah terluka, kamu malah sakit hati, hidup keadaan makin buruk, makin banyak orang yang kau benci, makin banyak orang tidak kau sukai, ada kepahitan dalam hidupmu, ada banyak persoalan yang justru timbul dalam hatimu.
Jadi kalau hari ini setelah kau dengar firman ini, apakah kau akan tidak ada masalah? Masalahmu akan banyak, masalah kita akan banyak. Yuk kita gunakan untuk membangun karakter kita sampai kita seperti Kristus. Amin. Yuk gunakan kesempatan ini. Tidak akan selamanya ini ada. Kita diberi waktu tidak banyak, 70-80 tahun. Tidak banyak. Gunakan kesempatan itu untuk kita menjadi manusia yang serupa dengan anak. Menjadi manusia yang segambar dengan anaknya, serupa dengan gambaran anaknya. Jadi melalui segala keadaan Allah sedang membawa kita supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu jadi yang sulung dan kita menjadi saudara-saudaranya. Kenapa disebut saudaranya? Karena mirip dengan dia, karena memiliki kualitas seperti anaknya yang tunggal itu. Maka kita layak pantas disebut saudara-saudara Tuhan Yesus, dan dia yang sulung, karena dia yang memulai segala sesuatunya, baru kita mengikutinya. Bagi Tuhan, karakter yang diubah lebih penting dari apapun yang ada di dunia ini. Bukan Tuhan tidak bisa tiupkan masalahmu sekejap. Gampang, apa sih yang susah bagi Tuhan? Tidak ada. Bahkan kamu pun bisa simsalabim diubah. Tapi kalau kamu diperlakukan seperti itu, kamu tidak diperlakukan sebagai manusia. Kalau Tuhan mengambil alih seluruh hidupmu, termasuk kehendakmu, pikiranmu, perasaanmu, dan kehendak bebasmu, maka kamu tidak diperlakukan sebagai makhluk yang paling mulia. Kamu tidak diperlakukan sebagai manusia. Kamu diperlakukan sebagai robot karena dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Tetapi Tuhan bukan menciptakan robot, Dia menciptakan manusia yang diberi kehendak bebas. Oleh kehendak bebas itu kita memilih, kita menentukan dengan rela mengikut Tuhan. Itu baru menyenangkan Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan memaksamu. Kau harus dengan rela mencintai, harus dengan rela dari hatimu, tanpa dipaksa, dengan rela. Pada akhirnya kau berkata, aku mencintaimu Tuhan. Bukan karena diancam, bukan karena kau takut dihukum, bukan karena kau takut hidupmu tidak baik, tapi kau dengan rela, dengan tulus, bahwa Dia Allah yang layak, yang pantas menerima cintaku dari hatiku yang tulus. Dengan begitu kau jadi makhluk yang mulia, yang berbeda dari ciptaan Tuhan yang lain. Karaktermu itu lebih penting. Bukan Tuhan tidak bisa selesaikan sendiri masalah kita, tetapi Dia mau mengubah karakter kita melalui persoalan. Dia mau melihat respon kita. Kenapa masalah itu dibiarkan? Kenapa penderitaan demi penderitaan diizinkan oleh Tuhan? Dia mau melalui semua itu karakter kita dicetak, diproses sampai kita menjadi segambar dan serupa dengan anaknya. Tidak ada agenda lain. Tuhan tidak mau melukai, merugikan kita. Tuhan juga tidak mau kita menderita. Tuhan juga tidak senang kita hidup dalam kesusahan. Tetapi Tuhan mengizinkan semua yang terjadi supaya karakter kita diubahkan sampai kita memiliki kualitas anaknya. Kalau kita sampai di titik itu, baru kita akan tahu. Suatu saat kita akan tahu, terima kasih Bapa. Walaupun dulu berat di bumi, walaupun dulu begitu berat persoalan tantangan di bumi, hari ini aku tahu, hari ini aku paham. Untuk apa kau mengizinkan semua itu? Itu sebabnya firman Tuhan berkata, penderitaan hari ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Orang-orang yang hari ini menyadari penderitaan ini, persoalan ini, bahwa
kita dipermuliakan bersama dengan Kristus. Tapi hari ini ada banyak orang tidak mengerti. Hari ini ada banyak orang menyesali banyak hal, persoalan yang dihadapi, masalah yang dihadapi. Tuhan, kenapa begini? Aduh Tuhan, kalau begini mati lagu, kalau begini hancur lagu, apalagi ini Tuhan. Dia tidak sadar Allah adalah Allah yang sempurna. Sempurna menjaga dalam hal apa? Menjaga perjalananmu supaya kamu bisa mendapat mahkota kehidupan di dalam kerajaan Allah. Nah, penjagaan Allah bukan membawa hidupmu aman di bumi ini, bukan. Perlindungan Allah bukan meloloskan kamu dari banyak masalah persoalan di bumi ini. Untuk apa? Kalau kau sudah berakhir, untuk apa penjagaan perlindungan Allah di bumi ini yang kau miliki? Perlindungan, pertolongan Allah yang sempurna adalah pertolongan yang menjagamu, yang menuntunmu sampai ke kekekalan. Amin. Bukan hanya di sini. Maka jangan heran, Paulus berkata, seolah-olah kami ditindas, kami mau mati rasanya, kami terjepit, setiap hari kami berhadapan dengan maut. Tapi siapa yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus? Tidak ada. Yuk, kalau kita punya masalah, punya persoalan, karakter kita lain harus diubah. Amin. Tuhan mau mengubah karakter kita. Tuhan mau mengubah karakter kita melalui persoalan yang kita hadapi, bukan karena yang lain, saudara. Maka itu sebabnya Yakobus 1 ayat 2 dan 4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Maksudnya apa? Sempurna di situ bukan kita memiliki kekayaan, kesuksesan di bumi, segala sesuatu di sini. Kalau kamu jatuh dalam pencobaan, kalau kamu mengalami banyak masalah dan persoalan, berbahagialah, karena itu akan melahirkan ketekunan, dan ketekunan itu akan melahirkan buah. Buah apa? Buah itu akan membawamu kepada kesempurnaan, yang membawamu tidak berkekurangan sesuatu apapun. Maksudnya, ketekunanmu, persoalan yang kau alami, itu membawa kau hidup dalam ketekunan di dalam Tuhan. Ketekunan itu akan membuahkan hasil dan membawa hidupmu kepada kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Di mana kesempurnaan itu menempatkan engkau hidup dalam kerajaan Allah, dan ketika kau hidup dalam kerajaan Allah, kau tidak akan berkekurangan satu apapun. Jadi bukan untuk hidup di bumi ini. Kita punya masalah di sini untuk karakter kita diubah, supaya kita memiliki kehidupan yang luar biasa di kekekalan. Amin. Memiliki kehidupan yang luar biasa di kekekalan. Lanjut. Pembelaan Tuhan bukan mengambil masalah. Jadi jangan bernyanyi, Tuhan ambillah masalahku, ku ingin hidup tak punya masalah. Lalu malaikat jawab dari surga, ku ambillah nyawamu sekalian. Masa kau ingin hidup di bumi tak punya masalah? Lalu kita jawab malaikatnya, jangan begitu dong, aku cuma bercanda. Astaga. Ya, jangan begitu. Kalau kamu punya masalah, tarik mah. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Berarti kamu gak paham kalau derita itu mendatangkan kebaikan. Mau gak hidupnya lebih baik?
Bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun yang ada di sini dan mendengarkan ini, mau hidup lebih baik? Izinkan masalah mengerjakannya oleh pertolongan Tuhan. Amin. Semua ujian kita melewati. Saya juga pernah sakit hati, terluka. Tapi makin banyak orang melukai, menyakiti, jadi gak sakit hati tuh. Bener gak? Pak, kamu diomongin lo begini, sakitin. Oh, udah biasa. Tidak ada lagi, tidak ada lama-lama. Hal yang menyakitkan pun jadi tidak sakit. Pembelaan Tuhan bukan dengan mengambil masalah Tuhan. Aku berdoa, masalahku selesai, selesai, selesai. In the name of Jesus, finish. Masalahmu masih perlu di situ. Kenapa? Dia sedang mengerjakan kebaikan demi kebaikan dalam hidupmu. Amin. Nah, kalau kamu terus masih terluka, butuh orang terus melukaimu. Jadi kalau ada orang terluka sakit hati, jangan bilang sama Tuhan, aku berdoa jangan ada yang menyakitiku. Tuhan tolong. Setiap orang yang berniat menyakitiku, aku berdoa, aku tutup mulutnya. Sembarangan aja. Justru Tuhan harus makin buka mulutnya supaya semakin banyak dia menyakiti, semakin banyak dia melukaimu, supaya kamu bisa belajar sampai kamu tidak bisa disakiti dan tidak bisa dilukai. Amin. Itu yang betul. Tuhan, kok gini banget lah suamiku ini, nggak ngerti perasaanku, hatiku beri, hatiku sakit. Kok begini banyaklah istriku ini, hatiku perih, hatiku sakit. Kok begini banyaklah keluargaku ini, hatiku perih, hatiku sakit. Kok begini banyaklah tetanggaku ini, hatiku terluka, hatiku kepahitan. Tuhan tolonglah, singkirkan dia. Bukan dia yang harus disingkirkan, kau yang harus berubah. Amin. Kita yang harus berubah. Tuhan aja mengasihi dia kok kita singkirkan. Amin. Iya. Jadi jangan sembarangan. Pembelaan Tuhan bukan mengambil masalahmu, tapi justru membiarkannya sebab melalui semua itu engkau diubahkan. Jadi kalau kau punya masalah, jangan fokus masalahmu, jangan fokus persoalanmu, fokuslah apa yang Tuhan maksud melalui persoalan ini. Hal apa yang harus kuubah, hal apa yang harus kuperbaiki, hal apa yang harus kutingkatkan. Amin. Memenangkan pergumulanmu dengan menundukkan diri kepada kehendak Allah demi harta kekal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tundukkan diri kepada kehendak Allah. Jangan mainkan kehendakmu. Kemarin kita sudah belajar bagaimana orang yang bangkit hidup bagi Allah, dia tidak lagi hidup dalam kehendaknya. Tundukkan dirimu kepada kehendak Allah. Kasih Allah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Bukti orang mengasihi Allah, dia tidak lagi hidup dengan kehendaknya, tapi dia tunduk kepada kehendak Allah. Memang ini menyakitkan, memang ini tidak enak, memang ini tidak sesuai kita inginkan, tapi demi kehendak Allah, supaya aku tunduk kepadanya, aku terus berubah, aku terus memperbaharui hidup, walaupun aku tidak menyenanginya, walaupun aku sebenarnya sesuai keinginanku, tapi aku mau belajar tunduk, menundukkan diri dengan kehendak Allah. Yesus pun bilang, kalau boleh Bapa lalukan cawan, tapi jangan kehendakku, tapi kehendak Allah yang jadi. Menangkan pergumulanmu bukan dengan meniadakan persoalan. Yuk, mulai hari ini tidak ada lagi yang tenggi-tenggi persoalan. Amin. Amin. Dia akan datang dan pulang dengan sendirinya. Kalaupun dia tidak pulang-pulang, dunia ini berakhir, dia juga selesai. Amin. Jadi jangan ke situ. Tetapi kemenangan terletak pada karakter yang berubah melalui persoalan tersebut. Kemenangan orang percaya bukan menang di sini. Kemenangan orang percaya bukan masalahmu di sini selesai. Kemenangan orang percaya bukan kau punya masalah di sini. Kemenangan orang percaya adalah dia berhasil melalui masalah demi masalah. Bukti keberhasilannya apa?
Jadi kalau orang menang di sini, itu bukan kemenangan sejati. Makanya lihat orang-orang percaya gereja mula-mula bagaimana mereka dikalahkan di dunia ini, dikalahkan secara fisik, dikalahkan secara jasmani, dijajah oleh bangsa Romawi dulu. Tetapi Paulus berkata, kamu umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kemenangan yang mana? Kemenangan mereka membuat hidup mereka, persoalan-persoalan mereka alami, membuat mereka semakin memiliki keserupaan dengan Kristus. Itulah kemenangan yang sejati. Jadi kemenanganmu bukan persoalanmu selesai dan tidak ada. Kemenanganmu umat percaya adalah karakter yang berubah melalui persoalan itu dan terus semakin berubah sampai seperti Kristus. Amin. Itu yang perlu. Itu yang terpenting, bukan yang lain. Musuh terbesar yang harus kita kalahkan adalah siapa? Diri kita. Tapi dia yang salah, Pak. Nggak apa-apa. Melalui kesalahan yang kamu mau diubah, Tuhan lebih lagi. Amin. Itu sebabnya jangan merasa sudah jadi orang baik. Harus merasa saya masih kurang, Tuhan. Supaya melalui segala keadaan hidupku dibawa kepada keserupaan dengan Kristus. Ingat, targetnya itu serupa dengan Kristus. Amin. Serupa dengan Kristus. Dan hanya Allah yang memiliki penilaian itu terhadap kita. Diri kita dengan segala keinginan tadi bukan masalah di luar diri kita. Jadi kalau saya disakiti orang, masalah utamaku bukan saya disakiti orang itu. Kalau saya punya persoalan di luar diri saya, masalah utamaku bukan itu. Masalah utamaku adalah bagaimana reaksiku. Salah atau tidak dalam merespon segala sesuatu yang di luar diri. Itu masalah setiap orang. Masalah terbesar dalam setiap orang adalah ada dalam dirinya. Bagaimana responku? Bagaimana reaksiku? Kalau aku punya persoalan ini, punya masalah ini, punya pergumulan ini, saya diperlakukan tidak baik, saya dilukai, saya disakiti, saya mengalami banyak hal. Bagaimana responku? Bagaimana reaksiku? Apakah benar atau salah? Itu adalah persoalan manusia yang paling besar. Kalau responmu salah, masalah terbesarmu ada dalam dirimu. Amin. Bukan pada persoalan itu. Karena persoalan-persoalan itu akan berakhir, tapi jiwamu ini akan dibawa ke kekekalan. Jiwamu yang kau isi dengan salah atau benar akan diperhadapkan dalam pengadilan. Itulah yang kekal. Masalahmu kau mati selesai. Masalah persoalanmu dalam dirimu dunia ini berakhir selesai. Tapi masalah dalam dirimu, masalah dalam jiwamu, itulah yang menentukan apakah engkau di surga atau di neraka. Itu yang paling penting. Itu masalah terbesar orang. Amin. Jadi kalau hari ini banyak masalah, cek diri kita. Kemenangan kita bukan ditentukan ketika kita bisa ditentukan ketika kita bisa mematikan kehendak kita, mengalahkan keinginan kita, kedagingan atau hawa nafsu, lalu memenangkan kehendak Allah. Itu kemenangan orang percaya. Bukan, masalahku sudah selesai. Masalahku sudah selesai. Makanya ada banyak orang hari ini supaya masalahnya selesai. Yang penting masalah selesai. Caranya salah pun tidak apa-apa. Kau punya musuh gampang, suruh orang saja bunuh. Kau punya suami menjengkelkan, punya istri menjengkelkan, tidur dia malam-malam kasih racun. Masalahnya selesai. Tapi masalah utamanya dalam dirimu. Amin. Kan sama. Kalau istrimu kucing atau suamimu tikus masih mending. Diracun mati tidak apa-apa, jadi buang. Tapi masalah itu manusia, punya jiwa. Kalau orang lain korban, jiwanya kau korbankan, kamu bertanggung jawab dengan Tuhan. Tidak bisa. Kemenangan kita ditentukan waktu kita bisa mengalahkan diri kita. Itu raksasa terbesar. Jadi bukan masalah kita yang harus dihentikan atau ditiadakan, tapi apa? Karakter kita lah yang harus diubahkan. Amin. Tadi di awal saya sudah katakan, belajar pahami realitas hidup, masalah itu akan terus ada sampai kita mengakhiri hidup. Bahkan banyak masalah yang tidak akan selesai, tapi begitu hidup berakhir, masalahmu selesai. Tapi apakah masalah dari dirimu, jiwamu selesai? Tidak. Karena jiwamu akan dibawa kepada pengadilan kekekalan.
Itu yang harus diperkarakan. Jadi bukan masalah kita, tapi karakter kita yang harus diubah. Lanjut. Setiap peristiwa keadaan yang kita alami bisa menjadi alat Tuhan untuk semakin mengubahkan karakter kita. Yuk kita gunakan segala keadaan, situasi untuk menjadi kesempatan mengubahkan karakter kita. Istri-istri yang suaminya menjengkelkan, gunakan kesempatan itu untuk mengubah karakter. Suami-suami yang istrinya menjengkelkan, gunakan kesempatan itu untuk mengubah karakter kita. Setiap orang yang melihat keadaan hidup, lingkungan keluarga yang menjengkelkan, yang tidak sesuai dengan kehendak kita, mengecewakan, menyakiti, melukai, gunakan kesempatan itu untuk mengubah karakter kita. Bukan dengan menyadarkan persoalan. Amin. Masalah itu juga nanti mengerjakan tujuannya akan selesai dengan sendirinya. Tak perlu diusir, tak perlu. Selesai, menurut maksud Tuhan, dia akan pergi sendiri. Lanjut. Karena hanya dengan karakter yang diubahkan, melalui menjadi serupa dengan Yesus, maka kita bisa diselamatkan. Karena inilah maksud salib diadakan, yaitu mengembalikan kita kepada rancangannya yang semula. Itu sebabnya segala sesuatu dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, supaya kita yang dipilihnya, yang ditentukannya menjadi serupa dengan anaknya, memiliki gambaran anaknya yang sudah menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita mengikuti jejaknya melalui segala keadaan yang ada. Yuk fokus kita bagaimana karakter kita bisa terus dibangun, bisa terus diperbaharui sampai kita memiliki kesempurnaan seperti Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan.